Masih ada gempanya. Ini sudah siap belajar belum? Sudah, Ibu. Ya, boleh silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Siapapun, baik KM IPA 1 atau KM IPA 2 boleh. Silahkan siapa saja. Ya udah, boleh sama saya. Iya, sok. Baik, sebelumnya maaf nggak bisa on cam, device-nya error jadi tidak bisa on cam. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan. Belum dibuka. Oke, terima kasih Fauzan yang sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita ke materi hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan terlebih dahulu. Kita kan masih ada di bab mengenai sistem koordinasi. Siapa yang masih ingat sistem koordinasi ada sistem apa saja? Terdiri dari sistem apa saja? Sistem saraf, sistem hormon, sistem indera. Ya, betul. Ada 3 sistem dalam sistem koordinasi, yaitu sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem indera. Minggu lalu kita sudah belajar sistem apa? Sistem syaraf. Sistem syaraf. Oke, berarti hari ini kita akan belajar mengenai sistem hormon. Sebelum Ibu tampilkan materi, yang sudah kalian ketahui mengenai hormon apa saja? Misalkan kalian tahu selewat tentang hormon apa yang kalian ketahui itu? Estrogen. Estrogen. Kemudian apa lagi? Testosteron, Bu. Laki-laki. Testosteron, betul, itu juga hormon. Lalu apa lagi yang pernah kalian ketahui? Progesteron. Lalu apa lagi? Yang kalian ketahui tentang hormon apa lagi? Dopamin. Dopamin. Lalu apa lagi? Selain jenis-jenisnya, adakah yang diketahui? Oke, kita mulai. Tadi kan yang sudah disebutkan oleh Marcelin, kemudian oleh Yasmin, kemudian oleh siapa lagi? Oleh Ahmad Darul ya. Itu merupakan jenis-jenis dari hormon atau hormon-hormonnya. Nah, kita sekarang akan membahas hormonnya dan organ yang menghasilkan hormonnya atau kelenjar yang menghasilkan hormonnya. Untuk materi hormon ini tidak sebanyak seperti materi syaraf kemarin, karena syaraf memang rumit ya. Ada sel sarafnya, kemudian
ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepinya dari otak hingga sumsum tulang belakang. Nah, sekarang untuk sistem hormon ini tidak terlalu rumit karena kita akan hanya membahas mengenai kelenjar dan hormonnya saja. Jadi mungkin ibu tidak akan menghabiskan waktu sampai 11.15 ya kalau misalkan keburu. Nah, yang pertama, sistem endokrin ini adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu hormon ini apa? Senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Nah, jadi hormon ini itu senyawa organik, jadi dia juga membawa pesan kimiawi. Kalau kemarin impuls itu membawa pesan atau informasi kimiawinya, jadi dia tidak berdasarkan kimiawinya ketika dia bercampur menjadi neurotransmitter. Nah, itu untuk kemarin impuls itu tidak kimiawi. Nah, di dalam aliran darah menuju sel, kemarin impuls ada di dalam aliran syaraf ya, sedangkan ini hormon ada di dalam aliran darah. Kemudian sistem endokrin berinteraksi dengan sistem syaraf. Fungsinya kaitan endokrin dengan sistem syaraf ini yaitu mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, kemudian homeostatis, lalu pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, kemudian siklus tidur dan siklus nutrisi. Nanti ada juga apabila ada hormon yang berkaitan dengan gonad ya atau sel gamet, maka dia bisa mempengaruhi juga siklus menstruasi, siklus reproduksi, seperti itu ya. Nah, karakteristik dari kelenjar endokrin ini apa? Tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Nah, tidak memiliki saluran ini disebut juga kelenjar buntu. Jadi sistem endokrin ini bisa disebut juga sebagai kelenjar buntu karena dia tidak memiliki saluran. Artinya dia ini menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan. Jadi hormon ini tidak memiliki saluran khusus. Kalau kemarin kan ada akson yang menjalarkan impuls dari juluran sitoplasma. Kemarin itu kan akson merupakan juluran sitoplasma. Sedangkan ini untuk kelenjar endokrin dia tidak memiliki saluran sehingga disekresikannya langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Kemudian menyekresikan lebih dari satu hormon kecuali kelenjar paratiroid. Jadi nanti akan ada beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, biasanya kelenjar ini menghasilkan lebih dari satu hormon. Biasanya 2, tetapi hanya ada satu kelenjar yang hanya menghasilkan satu hormon, yaitu paratiroid. Lalu memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Kemudian masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Nah, berbeda-beda ini ada yang seumur hidup, ada yang dimulai pada masa tertentu, dan ada juga yang bekerja sampai masa tertentu. Artinya gini, untuk yang seumur hidup berarti dia dari mulai kita lahir hingga nanti kita meninggal, hormon itu atau kelenjar endokrin itu tetap bekerja menghasilkan hormon. Contohnya hormon metabolisme. Kita kan hidup dari mulai lahir hingga meninggal nanti, kita kan akan terus mengalami metabolisme. Kalau misalkan kita tidak mengalami metabolisme, maka tubuh kita akan misalkan seperti kita untuk metabolisme mengeluarkan keringat, kita nggak akan ngeluarin keringat, atau misalkan kita tidak bisa bergerak, atau misalkan kita tidak bisa merespon apapun. Nah, gitu ya. Itu bekerja seumur hidup untuk kelenjar endokrin yang metabolisme. Kemudian ada yang mulai pada masa tertentu. Contohnya hormon kelamin. Kenapa Bu hormon kelamin? Nah, hormon kelamin ini kan dimulai ketika sudah masa baligh. Ya. Jadi tidak dari awal hormon kelamin ini, tetapi
memang kelenjarnya sudah ada dari kita lahir, tetapi untuk bekerjanya dia akan bekerja ketika dia sudah siap. Jadi kan kalau misalkan kita sudah balik di umur tertentu, nah maka dia mulainya dari umur yang itu. Misalkan perempuan dari 9 tahun, laki-laki dari umur berapa? 15. Kemudian ada juga masa aktif kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu. Contohnya apa? Hormon pertumbuhan. Kenapa Bu hormon pertumbuhan? Kan hormon pertumbuhan misalkan kita juga tidak akan bertambah terus, bertambah tinggi. Meskipun ia bertambah tinggi, tetapi misalkan dari 1 tahun untuk perempuan yang sudah balik atau sudah menstruasi, maka dia akan tumbuhnya misalkan 1 tahun cuma 1 cm. Seperti itu misalkan, atau lagi untuk laki-laki kan masih bisa cepat ya, kalau misalkan SMA masih bisa tumbuh tinggi lagi. Kalau misalkan untuk perempuan, kalau misalkan sudah menstruasi, berarti dia akan telat. Maksudnya sudah cukup gitu. Kalaupun misalkan dia bertambah, dia cuma sedikit bertambahnya, seperti itu. Kemudian karakter yang kelima adalah sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Nah, sekresi hormon ini bisa distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon yang lain. Misalkan ada 2 hormon, dia sedang disekresikan, tetapi hormon misalkan A dengan B, tetapi hormon yang B ini tidak bisa jika hormon yang A itu masih bekerja, maka yang B akan menghambat hormon A untuk bekerja, kemudian yang B akan terus bekerja, seperti itu. Nah, seperti itu untuk karakter-karakter dari kelenjar endokrin ya. Nah, kelenjar endokrin ini ada 8. Ada hipofisis, kemudian ada tiroid, paratiroid, ada adrenal, kemudian ada pankreas, ada pineal, timus, dan ovarium. Nanti akan ada gambarnya di akhir. Nih, coba kita lihat dulu ya gambarnya seperti apa. Nah, ini kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Ini bukan artinya dalam satu manusia ada 2 kelamin ya, tidak. Tetapi maksudnya ini misalkan ini perempuan, kalau misalnya ini perempuan, di sini ada rahimnya, ya. Itu katanya banyak yang belum di ACC gimitnya, jadi nggak bisa masuk. Oh, boleh sebentar. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ini cuma 1 yang muncul nih, yang Bapak Ibu ACC. Baik. Yang belum masuk Ibu tunggu 2 menit ya.
Udah ya, kita mulai lagi. Nah, inilah tempat-tempat kelenjar dalam tubuh kita. Di sini ada hipofisis, kemudian ini tiroid, ini timus, ini adrenal, lalu ada pankreas, di sini ada uterus dan ovari. Jadi maksudnya ada di uterus juga dihasilkan hormon, kemudian di ovari juga dihasilkan hormon, kemudian di dalam testis juga dihasilkan hormon, contohnya hormon testosteron. Nah, di pituitari ini ada dua. Oh, ini ada hipotalamus, kemudian ini ada talamusnya, lalu ini pituitari atau hipofisisnya. Nah, di sini ada pinealnya yang ke-6, kelenjar pineal. Jadi kelenjar-kelenjar hormon ini bentuknya kecil-kecil. Ada yang di sini, ada yang di hipotalamus. Kemudian di sini tiroid, kemudian di sini timus. Di sini juga di tiroid ini ada tiroid dan ada paratiroid. Dekat trakea, kemudian di sini adrenalnya sepasang. Di sini ada pankreasnya. Nah, seperti itu ya, testis juga ada 2. Lalu kita akan bahas yang pertama, yaitu kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, kelenjar hipofisis ini juga terbagi menjadi 3. Ada anterior, terbagi menjadi 3 lobus. Ada anterior, ada intermedia, kemudian ada inferior atau posterior kalau tidak salah, sebentar. Ya, inferior atau posterior. Jadi ada anterior, misalkan yang atas, kemudian intermedia yang tengah, lalu ada posterior atau inferior yang bawah. Nah, untuk yang anterior ini menghasilkan 5 hormon. Ini jika untuk memudahkan ya, kita buat nggak peta konsepsi apa ya, pohon bagan. Nah, untuk yang anterior ini menghasilkan 5 hormon. Ada growth hormone atau GH atau hormon pertumbuhan, kemudian ada hormon TSH atau tiroksin, kemudian ada ACTH, ada gonadotropin, dan ada PRL atau prolaktin. Hormon GH ini atau hormon pertumbuhan, dia yang mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel tubuh. Maksudnya perbanyakan sel tubuh itu ketika kita tumbuh kan, waktu dulu kita misalkan waktu kecil kita sel-selnya masih kecil. Nah, sekarang misalkan kita tangan-tangan kita ikut membesar. Nah, itu kan dengan pertumbuhan sel. Kemudian hormon GH ini juga fungsinya untuk menyebabkan hati bisa memproduksi somatomedin, lalu mempercepat laju sintesis protein dalam tubuh kita, lalu menurunkan laju penggunaan karbohidrat, lalu meningkatkan pemakaian lemak. Jadi karbohidrat diturunkan, sedangkan lemak ditingkatkan oleh hormon pertumbuhan ini atau growth hormone. Kemudian ada hormon TSH atau hormon tiroksin. Fungsinya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel, laju produksi hormon dan metabolisme sel. Nah, untuk yang ACTH atau nama panjangnya itu adrenocorticotropic. Adrenocorticotropic hormone.
Kalau misalkan ini singkatan ACTH itu dari bahasa Inggrisnya, jadi adrenocorticotropic hormone. Nah, untuk apa fungsinya? Untuk merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian ada yang gonadotropin, ingat tadi untuk yang gonad itu berhubungan dengan sel kelamin, ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Tetapi hormon gonad ini kan dibagi menjadi dua. Ada FSH dan ada LH. Keduanya ada di laki-laki dan ada di perempuan. FSH ada di laki-laki, di perempuan ada, dan LH juga di laki-laki ada, di perempuan juga ada. Nah, tetapi fungsinya untuk yang FSH ini, untuk yang di perempuan, menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium. Folikel ovarium ini yang nantinya akan menjadi sel telur. Sedangkan di laki-laki itu berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa. Sama aja ya tadi untuk FSH di perempuan untuk menstimulasi folikel yang nantinya akan jadi sel telur. Ketika di laki-laki dia juga menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa. Lalu untuk LH apa? Untuk LH di perempuan bekerja sama dengan FSH untuk memproduksi estrogen. Sedangkan di laki-laki untuk menstimulasi memproduksi androgen atau hormon testosteron. Perlu kalian ketahui berdasarkan apa yang ibu dapatkan waktu ibu kuliah ya di semester 3, dosen ibu pernah bilang hormon androgen ini sebetulnya di perempuan juga ada, tetapi dia tidak berkembang seperti ada pada laki-laki. Nah, hormon androgen ini kalau misalkan kita terkena sinar matahari, misalkan tubuh laki-laki terkena sinar matahari, maka dia akan menjadi lebih lebih laki gitu, lebih benar-benar maco. Jadi memang benar-benar laki gitu, laki-laki. Kenapa makanya kata dosen ibu ya dulu, kenapa makanya laki-laki yang kuli bangunan dengan laki-laki yang misalkan kerja di mana gitu, di dalam ruangan lah misalnya, yang tidak terkena sinar matahari, beda kemacoannya, lebih maco yang kuli bangunan. Kenapa? Karena dia terpapar sinar matahari sehingga hormon androgennya terstimulasi atau terangsang, maka dia benar-benar bapak-bapak kan biasanya yang kuli bangunan. Nah, seperti itu. Jadi untuk LH ini ingat keduanya, yang untuk perempuan menstimulasi produksi estrogen, untuk yang laki-laki menstimulasi produksi androgen. Kemudian yang kelima ada hormon PRL atau prolaktin. Nah, prolaktin ini disekresikan pada saat hamil dan menyusui. Jadi prolaktin ini disekresikan ketika perempuan sudah dinyatakan hamil dan siap untuk menyusui. Lalu itu untuk yang anterior ada 5. Ingat-ingat ada GH, ada TSH, ada ACTH, gonadotropin dan PRL. Gonadotropinnya terbagi lagi jadi 2, ada FSH dan LH. Kemudian kita pindah ke yang lobus intermedia. Nah, di intermedia ini dihasilkan 2 hormon, ada hormon endorfin dan ada hormon MSH. Endorfin ini fungsinya untuk penghilang nyeri, merespon stres, dan merespon aktivitas tubuh. Siapa yang di sini sudah tahu kalau misalkan berpelukan akan menstimulasi tingkatan hormon endorfin? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar nggak kalau misalkan kita pelukan? Nah, hormon endorfin dalam tubuh kita itu akan meningkat. Pernah dengar nggak? Ayo, siap. Belum, Bu. Belum?
Pernah, Bu. Pernah? Pernah, Bu, iya. Nah, iya, karena kan tadi betul, memang seperti itu kata dosen ibu juga kayak gitu ya. Hormon endorfin ini kan tadi fungsinya untuk merespon stres. Kalau misalkan kan ini mah lebaynya ya, kan cenah peluk itu bisa mengobati pelik. Nah, kalau misalkan ketika kita berpelukan, maka hormon endorfin itu akan terstimulasi untuk terus tumbuh. Jadi kalau misalkan kita nih berpelukan, misalkan ibu dengan teman ibu misalkan. Nah, ibu itu akan menstimulasi hormon endorfin dari teman ibu juga. Jadi saling timbal gitu loh. Ibu meningkatkan hormon endorfin dia juga meningkatkan hormon endorfin ibu. Jadi stresnya itu berkurang, tingkat stresnya. Makanya hormon endorfin ini meningkat ketika berpelukan, atau berpelukan itu bisa menghilangkan stres juga. Kemudian hormon MSH yaitu untuk merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel. Itu ada dua ya, yang intermedia, ada endorfin dan MSH. Lalu kita beralih ke posterior. Ini ada dua juga, ada ADH dan oksitosin. ADH ini untuk apa? Untuk menurunkan volume air yang hilang dalam urin. Kemudian, oh ya, perlu diketahui juga untuk ADH ini apabila sekresi ADH ini kecil atau menurun, maka dia produksi urinnya itu akan banyak atau bisa berlebihan. Artinya jika ginjal kita kekurangan hormon ADH, maka akan terjadilah produksi urin yang berlebihan, tetapi disertai rasa haus. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit diabetes insipidus. Lalu ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang menstimulasi kontraksi otot polos saat melahirkan dan menyusui. Jadi ibu-ibu yang sedang kontraksi pada saat sebelum melahirkan ini distimulasinya oleh hormon apa? Hormon oksitosin. Ketika kontraksi distimulasi oleh oksitosin, kemudian melahirkan juga oleh oksitosin. Nah, nanti ketika hamil, nah sebelum hamil tadi hamil oleh prolaktin, ketika melahirkan oleh oksitosin, menyusui juga oksitosin. Nah, seperti itu. Lalu kita ke hormon tiroid. Sebelum kita melanjut ke hormon tiroid, ke kelenjar tiroid, ada yang bertanyakan dulu mengenai kelenjar hipofisis tadi? Ada yang mau bertanya dulu? Atau lanjut? Ibu izin mau bertanya. Boleh. Kalau tadi yang hormon MSH tuh tadi penjelasannya gimana ya, Bu? Yang MSH ini merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel penghasilnya pada epidermis. Jadi ini itu bekerja pada kulit. Jadi dia merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel. Kan di kulit juga dihasilkan melanosit. Nah, yang merangsangnya ini hormon MSH. Jadi dia bekerjanya pada kulit. Oh. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dilanjutkan? Lanjut ya. Kita masuk ke kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini disebut juga kelenjar gondok. Kenapa kelenjar gondok nih? Tiroid ini menghasilkan dua hormon, yaitu hormon tiroksin dan triiodotironin. Menuliskannya seperti ini, triiodotironin. Triiodotironin ini kadang disebut juga sebagai hormon T3. Lihat di sini. Tri berarti dia 3. Depannya huruf T, triiodotironin. Kemudian tiroksin ini nama lainnya ada tetraiodotironin. Kalau ini tadi triiodo,
Kalau tiroksin tetraiodothironin. Ini disebut juga dengan T4. Nah, fungsi dari hormon tiroksin ini meningkatkan laju metabolisme, kemudian menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan tulang, gigi, jaringan ikat, dan syaraf. Seperti itu. Nah, tiroid ini terdiri atas folikel-folikel dalam dua lobus lateral yang adanya di bawah laring. Tadi ya, tiroid itu ada di bawah laring, artinya ada di leher atau tenggorokan. Nah, untuk paratiroid, ini tiroid, ini paratiroid. Paratiroid ini kelenjar anak gondok. Yang tadi Ibu bilang, paratiroid ini hanya menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon atau paratiroid hormon. Fungsinya untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang, aktivasi vitamin D, dan stimulasi reabsorpsi kalsium. Maksudnya seperti ini, mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui apa? Kalau misalkan ada osteoklas atau sel yang menghancurkan tulang, maka paratiroid ini akan langsung menghasilkan atau akan menstimulasi untuk menghasilkan kalsium dan fosfat, sehingga dia bisa mengendalikan osteoklas ini agar tidak terus tumbuh sel penghancur tulangnya. Kemudian paratormon ini juga mengaktifasi vitamin D. Vitamin D kan bermanfaat untuk pertumbuhan tulang ya. Nah, paratormon inilah yang menstimulasi aktivasi vitamin D ini. Kemudian menstimulasi juga reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Nah, ketika pembentukan urin di tubulus contortus proximal yang ada di ginjal kan ada reabsorpsi. Nah, kalsium ini direabsorpsi karena dibutuhkan oleh tulang. Nah, untuk yang menstimulasinya yaitu ini, paratiroid atau paratormon. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, berarti paratiroid ini pokoknya hubungannya dengan tulang. Kalau misalkan ini tiroid hubungannya dengan tulang, gigi, jaringan ikat, dan syaraf. Yang paling penting ini, metabolisme sel dan menstimulasi konsumsi oksigen, juga pengeluaran energi panas. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kelenjar yang keempat, yaitu ada kelenjar adrenal. Nah, adrenal ini ada dua, ada yang adrenal sebetulnya, ada yang non adrenal. Nah, tetapi yang menghasilkan hormon-hormon ini hanya di yang adrenal atau epinefrin. Adrenal bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin. Fungsinya untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Sedangkan yang noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan stimulasi otot jantung. Adrenal ini ada dua. Ada epinefrin dan non-epinefrin. Kita gambar lagi supaya nggak bingung. Ibu terlempar ya barusan ya? Iya, Bu. Sampai mana barusan penjelasan Ibu? Yang sebelum terlempar? Takutnya kepotong. Anak gondok setahu, Bu. Oh, paratiroid. Iya, Bu. Oke. Nah, di kelenjar paratiroid atau anak gondok ini, seperti yang Ibu awal sampaikan, hanya menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon, untuk mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat. Belum share screen ya?
mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas, aktivasi vitamin D, dan stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Pokoknya kesimpulannya paratiroid ini berhubungan dengan tulang. Artinya, jadi dia mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat ini apa? Dia menstimulasi atau menstimulasi aktivitas osteoklas. Osteoklas ini sel penghancur tulang. Jadi apabila ada sel penghancur tulang misalkan yang terdeteksi, yang terasa, nah maka dia akan menghasilkan kalsium dan fosfat untuk bisa menjaga tulang agar tidak terkontaminasi lebih banyak oleh sel penghancur tulang ini. Kemudian paratormon ini juga mengaktifasi vitamin D, karena vitamin D kan berfungsi untuk pertumbuhan tulang ya. Nah, maka paratormon inilah yang mengendalikannya. Kemudian stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Nah, di tubulus ginjal ini yang kita ingat ada reabsorpsi pada tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal ini kan sebelumnya sebelum reabsorpsi ada filtrasi yang menghasilkan urin primer. Nah, di dalamnya ada ion kalsium. Ketika reabsorpsi, kalsium ini diserap kembali karena tubuh kita membutuhkan kalsium. Nah, kalsium yang diserapnya disalurkan kembali ke tulang oleh paratiroid ini, distimulasi oleh hormon atau kelenjar paratiroid ini ke tulang untuk kalsiumnya bisa membantu pertumbuhan tulang. Kita masuk ke kelenjar yang keempat, yaitu ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini ada dua. Ada yang adrenal atau epinefrin. Kemudian yang kedua ada non adrenal. Lupa. Bentar. Ya, ada non adrenal atau non epinefrin. Norepinefrin. Nah, ada dua, ada adrenal dan epinefrin, kemudian ada noradrenal atau norepinefrin. Di adrenal ini bagian korteksnya menghasilkan beberapa hormon. Jadi yang menghasilkan hormon pada kelenjar adrenal ini itu bagian korteksnya. Ada aldosteron, kemudian ada glukokortikoid, dan ada gonadokortikoid. Jadi ada tiga ya, ingat-ingat. Ada aldosteron, kemudian glukokortikoid, dan gonadokortikoid. Aldosteron ini apa? Fungsinya untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Kemudian glukokortikoid fungsinya mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, dan menjaga membran lisosom. Untuk gonadokortikoid fungsinya sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Jadi pemanfaatan testosteron dan estrogen ini bisa dimanfaatkan oleh jaringan lain, tetapi diubah dulu. Nah, diubahnya prekursornya atau misalkan yang menstimulasi pengubahannya yaitu ini gonadokortikoid. Ini glukokortikoid untuk metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima ada kelenjar pankreas. Yang dihasilkannya ada 4 hormon. Ada glukagon,
insulin, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Glukagon ini untuk meningkatkan penguraian glikogen di hati menjadi glukosa dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Jadi intinya kalau glukagon itu gluka ingat aja glukosa, berarti dia akan ada hubungannya dengan glukosa. Tadi glukokortikoid dia mengendalikan metabolisme glukosa. Yang sekarang glukagon meningkatkan penguraian glikogen menjadi glukosa dan sintesis glukosa, meningkatkan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Kemudian ada insulin. Insulin fungsinya ini menurunkan katabolisme lemak dan protein, kemudian menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Ada juga somatostatin. Nah, ini somatostatin ini penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, hormon itu ada yang misalkan dia kedua-duanya harus bekerja, tetapi hormon yang satu tidak bisa, misalkan hormon yang satu tidak bisa kalau misalkan ada hormon lain yang bekerja, sehingga dia akan menghambat hormon yang lain dan dia akan terus bekerja. Contohnya apa? Ini, somatostatin ini. Dia menghalangi hormon pertumbuhan dan menghambat sekresi glukagon dan insulin. Jadi seperti itu. Nah, ini ada juga polipeptida pankreas. Nah, untuk yang ini fungsinya belum diketahui. Di buku tertulisnya seperti itu, fungsinya belum diketahui. Mungkin belum ada ilmuwan yang bisa meneliti jadi ditemukan hormonnya apa, polipeptida pankreas, tetapi fungsinya belum tahu buat apa. Tetapi dia ada untuk hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan. Nah, polipeptida pankreas ini hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan. Jadi diingat ya, ini glukagon, penguraian glikogen menjadi glukosa, kemudian meningkatkan sintesis glukosa. Tetapi malah dihambat oleh somatostatin, seperti itu. Nah, ini insulin menurunkan katabolisme lemak, dan ini yang tadi pencernaan, hormon pencernaan setelah makan. Sampai pankreas dulu, ada yang mau ditanyakan dari yang tadi? Tiroid, paratiroid, kemudian adrenal, lalu pankreas. Ada yang mau bertanya? Atau dilanjutkan? Kita lanjutkan dulu ya, ada 3 kelenjar lagi. Setelah pankreas ada pineal atau epiphysis cerebri. Nah, pineal ini fungsinya menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Untuk timus, menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Kemudian ada ovarium, testis, dan plasenta. Ini menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian testis menghasilkan testosteron. Dan plasenta menghasilkan gonadotropin, chorion, estrogen, progesteron, dan somatotropin. Gonadotropin chorion ini fungsinya untuk melindungi atau misalkan membantu pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Melalui apa? Melalui plasenta. Kemudian estrogen progesteronnya yaitu sudah diketahui yang nantinya akan
hormon ini yang berpengaruh atau yang bekerja untuk menghasilkan sel telur. Sedangkan testosteron untuk menghasilkan sel sperma, dan ada somatotropin. Kita kembali ke sini. Nah, di sini ovarium, estrogen, progesteronnya, FSH dan LH juga di sini. Kemudian di sini uterus. Di uterus berarti tadi ada prolaktin dan oksitosin. Prolaktin hormon ketika hamil, lalu oksitosin hormon ketika melahirkan dan menyusui. Lalu di sini ada adrenal. Di sini timus. Ya, seperti itu. Ini perbedaan yang perlu kita ketahui, perbedaan antara sistem syaraf dengan sistem endokrin atau sistem hormon. Nah, aspek kerjanya atau kerjanya, aksinya, sistem hormon ini lambat, sistem syaraf ini cepat atau segera. Jadi sistem hormon ini kerjanya lambat, maksudnya jadi dia harus diproses dulu, dia harus misalkan meningkatkan, dia harus distimulasi dulu, baru dia akan tumbuh menjadi hormon, baru dia akan bisa bekerja. Seperti hormon LH, dia kan harus, hormon LH itu dia akan aktif kalau misalkan FSH menstimulasi hormon itu, baru LH aktif. Kemudian LH dan FSH itu bekerja sama untuk apa? Untuk misalkan menghasilkan estrogen. Jadi estrogen ini distimulasi sebelumnya oleh LH dan FSH. Kalau misalkan tidak ada LH dan FSH, maka estrogen tidak akan terstimulasi, tidak akan siap. Nah, makanya kerja dari hormon ini disebut dengan lambat, karena dia harus dipengaruhi dulu oleh yang lain, atau misalkan dihambat dulu, apa segala macam seperti itu. Sedangkan yang syaraf cepat atau segera, jadi dia tidak terpengaruhi oleh apapun ya, maju aja gitu, kerja aja, karena jalaran dari impuls syaraf juga cepat, sangat cepat ya. Kemudian ada responnya, hormon ini tidak langsung, kemudian didistribusi lebih luas. Kenapa? Karena yang tadi hormon ini tidak memiliki saluran, artinya dia disalurkan langsung ke dalam cairan. Nah, makanya distribusinya lebih luas, karena dalam tubuh kita kan lebih banyak cairan, jadi banyak hormon yang masuk, maka disebarnya juga lebih luas. Sedangkan yang syaraf ini dia responnya langsung, tetapi distribusinya lebih sempit. Kenapa? Ya karena dia kerjanya atau distribusinya hanya ada pada sel syaraf, tidak pada sel yang lain. Kemudian pengaturannya, untuk yang hormon jangka panjang, untuk syaraf jangka pendek. Misalnya kontraksi otot jantung. Untuk yang jangka panjang contohnya hormon pertumbuhan. Kemudian sekresinya atau yang dikeluarkannya dari sistem hormon ini, dari endokrin, yaitu hormonnya jelas tentu. Kemudian di sistem syaraf yang dihasilkannya itu neurotransmitter, impuls, dan substansi kimia, ya kan? Kemudian komunikasinya untuk sistem hormon melalui sistem sirkulasi, melalui pembuluh darah. Nah, untuk sistem syaraf yang tadi apa yang Ibu bilang, antar neuron, tidak bisa melalui yang lain. Misalkan contohnya untuk antar neuron ini hanya bisa melalui sinaps. Nah, ini komunikasinya melalui sistem sirkulasi atau pembuluh darah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengenai sistem hormon? Atau mungkin sistem syaraf juga boleh. Misalkan minggu lalu ada pertanyaan yang belum ditanyakan, mau sekarang ditanyakan boleh. Ayo, ada yang mau bertanya? Mau bertanya atau mau ditanya? Atau mau ditunjuk?
izin bertanya. Ya, Itu kan tadi yang hormon glukagon dan somatostatin itu hormon yang berlawanan ya Bu ya. ya. Terus cara kerja kedua hormon tersebut gimana gitu Bu? Kalau berlawanan gitu. Kalau berlawanan, berarti dia tidak bekerja dalam satu waktu. Misalkan glukagon dulu untuk menguraikan glikogen di hati menjadi glukosa. Nah, setelah glukagon bekerja, atau misalkan di dalam hati kita, di dalam tubuh kita sudah ada glukosa, maka oleh somatostatin dia diberhentikan. Nah, somatostatin yang kemudian bekerja, misalkan untuk membantu apa, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama, ada lagi yang mau bertanya? Tidak Bu. Tidak. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, kita refleksi. Ibu akan mengetes. Apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Tadi ada kelenjar apa saja di dalam sistem endokrin? Kita refleksi. Dapat apa saja hari ini? Banyak Bu. Ya, ada kelenjar apa saja? Banyaknya ada berapa? 8. 8. Apa saja? Hipofisis, Betul. 1. Hipofisis, Lalu apa lagi? Tiroid, Tiroid, paratiroid, Adrenal, adrenal. anak gondok pada tiroid, Ya, lalu yang kelima apa? pankreas, Pankreas. Setelah itu pineal, pineal. Lalu yang ketujuh timus, timus. Yang kedelapan ovarium, ovarium, testosteron, dan plasenta, plasenta, placenta. Hormon yang kerjanya ketika ibu sedang hamil, hormon apa? Oksitosin kan Bu? Apa? Oksitosin. Bukan. Itu mah saat melahirkan. Kalau sedang hamil apa? plasenta, prolaktin bukan Bu? Prolaktin. Nah, prolaktin ketika hamil. Kemudian ketika melahirkan itu oksitosin, ketika kontraksi dan melahirkan. Kemudian ketika menyusui, oksitosin dan prolaktin lagi. Lalu hormon untuk menghasilkan sel sperma yang menstimulasi penghasilan sel sperma. Testosteron, Testosteron. Hormon yang menstimulasi hasil sel ovum. ovarium, estrogen, Estrogen tempatnya di ovarium. Kemudian hormon yang menghilangkan stres, menurunkan stres. endorfin, Endorfin. Kemudian hormon yang merangsang pembentukan pigmen kulit. MSH, MSA, betul. Kalau hormon yang menurunkan volume air dalam urin. ADH, ADH, pinter. Kemudian yang mengendalikan pertumbuhan. GH bukan? GH, atau nama panjangnya apa? growth hormone, Betul, pinter. Terus hormon yang meningkatkan metabolisme sel. Prolaktin, TSH bukan Bu? TSH, atau nama lainnya? Nama lainnya apa? tiroksin, Betul sekali. Kalau hormon yang
mensekresikan glukokortikoid? Adrenal. Adrenal. Adrenal? Insulin bukan, Bu? Bukan. Insulin. Bukan. Kan kalau adrenal mah dia menghasilkan glukokortikoidnya. Kalau ini mah yang merangsang untuk menghasilkan glukokortikoid. Ada di kelenjar hipofisis. Hormon apa? Pineal. Tuh, ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Kalau hormon yang menstimulasi konsumsi oksigen, hormon apa? Ayo, menstimulasi konsumsi oksigen. Tiroksin, Ibu. Tiroksin. Kemudian fungsi dari paratormon apa? Paratormon kan cuma satu di paratiroid. Dan fungsinya untuk apa? Mengendalikan keseimbangan kalsium. Berarti paratiroid ini hubungan kerjanya dengan Tulang. Mantap, hebat. Kemudian hormon yang mengatur keseimbangan air dan elektrolit apa? Hormon apa? Adrenal, Bu. Iya, di adrenal, tetapi hormon apa? Aldosteron. Aldosteron. Kalau hormon yang sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen? Gonadotikoid. Gonadokortikoid. Betul. Kalau yang menguraikan glikogen menjadi glukosa? Glukagon, Bu. Glukagon. Untuk yang menghalang glukagon? Aldostatin. Betul. Satu lagi, hormon pencernaan yang disekresikan setelah makan. Polipeptida pankreas. Betul. Nah, berarti berarti kalian mencatat ya, kurang lebihnya sedikit banyak kalian sudah mencatat, diingat-ingat lagi. Nanti di akhir sistem koordinasi mungkin nanti akan ada kuis ya, nanti di akhir. Hari ini kita akan ada penambahan PTS dulu. Penambahan PTS. Nanti linknya akan Ibu kirimkan ini sekarang, sebentar. Waktu pengerjaan link soal ini, link pengayaan ini, Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Kalau misalkan jam 3 sore ada kendala, boleh langsung bilang ke Ibu di Japri. Tapi jangan semua, Bu, aku ini gitu. Ya, harus berusaha sebelum jam 3 harus sudah terkumpul. Semakin cepat, semakin baik. Yang paling awal mengumpulkan, maka dia akan mendapatkan nilai tambah. Dapat dipahami sampai situ? Walaupun salah. Jangan salah tuh. Kan ini apa? Ini materi yang sudah kemarin. Jangan salah semua. Boleh salah tapi jangan salah semua ya. Ini insya Allah soalnya yang tidak terlalu sulit karena sudah diajarkan semuanya. Linknya akan Ibu kirimkan di room chat. Nah, sudah Ibu kirimkan linknya. Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Kalau misalnya ada yang kendala bilang ya di Japri.
Sampai sini tidak ada pertanyaan lagi ya mengenai materi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari Ibu. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. Ya, Makasih, terima Bu. kasih juga. Makasih, Bu. Makasih Bu, di-share di grup kan Bu? Iya, sama-sama. Apanya? Link itunya, soalnya? Iya. Ya, silahkan. Bagikan ke IPA 1 dan IPA 2 yang lain yang gak masuk room. Semuanya wajib mengerjakan. Terima kasih.